Oke, cerita ini merupakan cerita real yang memang terjadi sama temen gue dan melibatkan gue juga waktu itu. Jadi ceritanya itu waktu masih kuliah, ketika libur semester 3 dan 4. Jadi kita ini ada gue juga di situ, berencana mengisi liburan semester nanti itu dengan ngecamp di suatu gunung, sebut saja Gunung Salak ya. Jadi ada suatu pondok, ya gue nggak usah sebut namanya ya, suatu pondok yang terkenal di kaki Gunung Salak. Jadi itu merupakan destinasi kita nantinya. Jadi pada suatu hari itu kita kumpul deh di salah satu rumah teman kita, sebut aja rumah Kinanti. Di situ kita rencanain untuk tujuan destinasi kita mau kemana pas libur nanti. Dan dari ngobrol-ngobrol akhirnya didapatlah keputusan untuk kita ngecamp di pondok salah satu gunung di Jawa Barat, yaitu Gunung Salak. Dan dari awal sih banyak yang antusias, cuman ya sering berjalannya waktu, 1-2 orang pamit tidak bisa ikut, alasan macam-macam. Ada yang memang sudah bekerja, ada yang tidak diizinin orang tua, dan macam-macam lah. Dan gue sendiri waktu itu emang gak ikut karena gue sambil bekerja saat itu. Jadi ketika teman-teman liburan, gue harus tetap bekerja. Nah, cerita ini dilanjutkan atau diceritakan oleh teman gue, sebut saja Oji Sarip, kita panggil dengan Oji. Jadi pasca kumpul di rumah Kinanti, akhirnya sudah terkumpul beberapa orang yang akan mengikuti acara ini saat liburan nanti, dan diputuskan sebelum hari H pelaksanaan mereka akan mengadakan survei ke lapangan. Nah, ketika ngumpul di rumah Kinanti ini adalah menjelang bulan puasa, jadi waktu itu belum bulan puasa, dan survei diadakan di bulan puasa menurut Oji Sarip waktu itu. Dan berangkatlah sekitar 4 orang, yaitu Oji, Kiki, Gihan, dan temen gue namanya Diki juga. Jadi perjalanan mereka dari Bogor menuju ke kaki gunung melalui jalur Sukabumi. Waktu itu Oji itu cerita ya jalan biasa aja, nggak ada yang aneh, firasat di jalan gitu. Dan sampai di Sukabumi mereka malam dan sempat menginap di rumah salah satu saudara dari teman. Dan besok paginya baru mereka lanjut ke pondok tersebut jam 10 pagi. Nah, ketika survei mereka melihat tempat, lokasi bagus tempatnya, ngobrol-ngobrol dengan penjaga warung dan pengelola di situ. Akhirnya survei pun selesai. Dan ketika menuju pulang tidak ada kejadian, lagi-lagi tidak ada kejadian apa-apa, hanya ya mungkin capek atau biasa. Nah, yang aneh itu ketika Oji sudah sampai di rumah. Jadi ketika sampai di rumah, tiba-tiba badan dia tuh merasa berat gitu. Jadi dia bilang sih kayak Hulk katanya. Jadi kaku, berat gitu. Dan kebetulan saat itu almarhum ibundanya masih ada, dan Oji sendiri cerita kalau ibunya ini memang paham dengan hal-hal mistis, bisa melihatlah dengan makhluk-makhluk lain. Langsung Oji berkonsultasi dengan ibunya, dan ibunya pun melakukan ritual-ritual yang ya sebagai orang awam kita nggak paham itu apa ritualnya. Cuman Ibunda Oji cerita bahwa dia itu diikuti atau ditempeli oleh makhluk dari lokasi survei, yaitu kaki Gunung Salak. Jadi
penghuni sana tuh suka dengan Oji ini, sehingga badannya tuh berat katanya, berat dan panas gitu, nggak kuat untuk macam-macam tuh, nggak lihai lah. Ibunda Oji ini tanya, ini dari mana ya memang? Dari Survei Bu, kata Oji, di Gunung Salak karena mau ada acara next habis Lebaran kan, karena waktu itu kan bulan puasa. Wah, ini kamu ini ada yang suka sama kamu. Oji kaget dong. Suka gimana maksudnya? Iya, jadi penghuni sana tuh ada yang suka, ada yang ikut sama kamu sehingga badan kamu ini agak berat. Waduh, Oji bingung, gak apa yang dia lakukan. Dia nggak lakukan apa-apa, saya pun nggak aneh-aneh gitu. Terus nggak merasa gimana pas pulangnya gitu. Justru pas sampai rumah badan dia langsung drop, langsung nggak enak. Ya udah, karena ibunya bisa dengan dunia seperti itu dan hal-hal seperti itu, akhirnya diobatilah dalam tanda kutip ya Oji ini oleh ibunya, dan akhirnya sembuh, tidak ada gejala aneh-aneh lagi. Dan seiring berjalannya waktu, tibalah hari H pelaksanaan camp itu gitu. Dimulai dengan janjian di Kota Bogor. Oji cerita waktu itu ada sekitar 10 orang rombongan tersebut yang jadi berangkat gitu kan. Rombongan langsung menuju ke lokasi camp. Karena lokasinya di kaki gunung, jadi trek yang dilalui juga cukup asik kata Oji, dan disuguhi pemandangan yang bagus gitu. Ketika sampai di lokasi, langsung buka tenda, dan cuaca waktu itu sangat mendukung, bagus kata dia, nggak ada masalah. Jadi kita buka tenda pun nggak ada kendala gitu kan. Selesai buka tenda, masing-masing dari mereka itu ya mencar lah. Jadi ada titik-titik yang keren, salah satunya ada curug di situ. Saya lupa nama curugnya apa. Cuman Oji cerita kita enjoy ya saat itu ketika si tenda sudah berdiri. Jadi kita langsung jalan ke curug bareng-bareng. Balik dari curug, seperti biasa, tidak ada hal-hal yang aneh, dan kita lakukan rutinitas biasa, masak-masak kayak ala-ala anak gunung gitu lah gitu kan di tenda tersebut. Kejanggalan itu terjadi keesokan harinya, ketika hari pertama ya, karena teman-teman itu seperti hari sebelumnya ketika menjelang pagi, kita keluar dan nikmati pemandangan lah saat itu karena udah sejuk banget. Dan ketika kita sedang menikmati pemandangan, kepecah dua. Jadi ada yang ke arah sungai dan ada yang bermain di bebatuan gitu. Oji cerita ketika di sungai, salah satu temen yang bernama Diki juga, dia melihat sosok aneh di dekat pohon. Dia bilang di dekat pohon dia lihat sosok ini kok seperti orang gitu. Kok ngawasi dia, dan ya mungkin cukup aneh juga saat itu, karena nggak seperti biasanya di lokasi camp itu kok sepi gitu, tidak ada pengunjung lain gitu. Jadi suasana tuh hening, dan tiba-tiba ketika di sungai seperti ada sosok yang mengamati mereka. Nah, sedikit ini saja yang melihat, yang lain tuh nggak ngelihat, yang lain tuh enjoy dengan rutinitasnya, dengan kegiatannya, main sungai lah seperti biasa. Nah, sedikit ini bingung, kok kayak ada yang ngeliatin. Nah, dia tuh melangkah lebih dekat dan menegaskan itu apa sebenarnya. Ternyata setelah dia perhatiin, sosok ini tuh
eh, bentukannya ya seperti kain lusuh putih dengan eh, corak tanah coklat gitu, ya kotor gitu. Dan ketika ditegaskan lagi, ternyata adalah sosok pocong yang sangat kumuh, dekil, dan Diki cerita waktu itu mukanya agak gosong ya, jadi nggak banget lah kalau kita lagi enak-enak main dan sosok itu merhatiin gitu. Lah Diki karena nggak mau mengganggu pasangan teman-temannya yang lagi enjoy dengan alam, ya cukup keep apa yang dia lihat gitu. Tapi dia kan udah terlanjur seperti itu, ya nggak tenang. Jadi akhirnya dia ya pamit duluan gitu kan, tapi nggak bilang sama teman-temannya gitu, yang enjoy aja. Nah ketika balik dari sungai, Oji cerita kok hening banget gitu, nggak ada. Biasanya area camp itu emang rame dengan memang tempat spotnya untuk berkemah, apalagi ini kan sudah H+2 minggu setelah lebaran, artinya sudah waktunya orang tamasya dan refreshing gitu kan. Tapi sepi banget. Setelah sampai di tenda, keadaan berikutnya adalah kabut tiba-tiba turun dengan lebat, jadi jarak pandang itu nggak terlihat dan hanya putih semua. Nah dari situ teman-teman udah merasa nggak enak tuh kan. Jadi Oji cerita kita udah nggak nyaman nih, kayak ada sesuatu yang aneh gitu kan. Ditambah lagi si Diki ini mukanya pucat ketika di dalam tenda. Jadi akhirnya mereka memutuskan di dalam tenda ketika kabut datang. Nah Diki ini cerita bahwa dia tadi melihat sosok pocong di area sungai gitu. Nah mulailah dari situ, wah ini nggak beres gitu, karena kan setelah diruntut historinya semenjak survei juga sudah ada gangguan ke pribadinya Oji gitu. Jadi Oji pun cerita bahwa dia merasakan gak enak setelah survei dan badannya itu tiba-tiba drop gitu. Nah setelah Diki cerita seperti itu, akhirnya ya teman-teman saat itu memutuskan untuk udah deh nggak usah lanjutin, karena kita tadinya 3 hari ya untuk ngecamp, karena sudah nggak enak situasi kondisi dan perasaan juga tidak enak, udah nggak nyaman. Akhirnya rencana 3 hari hanya 1 hari. Saat itu juga kita beres-beres untuk pamit kata Oji, dan setelah beres-beres kita turun menuju ke spot titik kumpul. Nah Oji juga cerita ketika dalam perjalanan tersebut Oji pribadi merasa kok ini wangi di sepanjang jalan, kayak wangi melati, wangi banget. Jadi saking waspadanya tuh formasi untuk turun tuh dibagi sedemikian rupa. Jadi yang depan cowok, tengah cewek, belakang lagi cowok-cowok. Nah Oji ini bagian belakang, jadi ketika trek turun dia itu merasa kayak kok wangi banget gitu, wangi melati gitu. Ya nggak wajar sih, di gunung kan nggak ada pohon melati dan wanginya nggak mungkin melati banget gitu. Karena kan alam ya, maksudnya ya random aja gitu kan. Cuman ini kok mati semua gitu. Dan selama perjalanan itu kata Oji ya kita baca-baca aja yang kita baca, yang kita bisa, dan kita baca doa yang memang balak-balak lah. Ya saat itu was-was ya tetap ada sepanjang jalan gitu kan. Oji nggak tahu nih yang lain tuh mencium juga nggak bau melati tersebut. Dan di tengah kabut yang sudah tebal nggak kelihatan ya, perjalanan pun nggak bisa buru-buru kan. Artinya berbahaya juga kalau kita paksakan buru-buru untuk turun gitu. Ya akhirnya rombongan sampai di Tikum, dan di situ sudah ada penunggunya, pengelolanya,
dan orang keheranan, bukan rencana 3 hari ya, kenapa udah turun, kenapa udah berkemas pulang gitu. Ya teman-teman nggak cerita gamblang gitu, cuman alasannya karena ada yang gak enak badan dan harus disudahi gitu, pada nanti terjadi apa-apa di atas sana gitu. Ya akhirnya rencana ngecamp yang tadinya niatnya seneng, hura-hura dan happy, ya kata Oji jadi mencekam gitu kan, jadi penuh tanya gitu kan, kok sampai diteror sosok pocong di sungai dan bau wangi melati itu kan. Dan akhirnya ya kita putuskan untuk bubar di acara camp itu dan tidak lanjutan lagi, karena berkaca pada kejadian Oji yang selesai survei ditempeli makhluk aneh, ya khawatir nanti kalau dilanjutkan akan menimpa ke teman-teman yang lain seperti itu. Dan itulah tadi cerita dari Kang Oji yang diceritakan lagi ke gue, dan dia cerita ya ini udah lama dipendem, gak cerita ke siapapun, akhirnya dia cerita ke Misteri Dikmin seperti itu. Nah, buat teman-teman yang bila mana ada cerita seru bisa share ke email kita di sini, dan tetap waspada.